ada yang kompak jawab salam. Jawab salam ini hukumnya wajib. Jadi biar menambah hikmah acara malam ini, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan, yang tadinya punya masalah di rumah-rumah, mudah-mudahan Allah berikan jalan, masalahnya dimudahkan oleh Allah, dan oleh Allah diberikan umur yang barokah, sehingga nanti ketika wafat tidak ada kata yang keluar selain ucapan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kompak. Sekali lagi biar ganjil, karena Allah itu suka dengan sesuatu yang ganjil. Allahu witrun yuhibbul witrah. Jadi salam yang ketiga saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini Allah gampangkan rezekinya, Allah jadikan rezeki yang barokah, dan juga diberikan putra putri yang solihin dan solihah. Dan juga mari kita doakan bapak ibu yang belum bisa hadir pada saat malam ini, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan niat semangat untuk bisa bersama-sama hadir pada majelis ini yang biasa dilaksanakan setiap Rabu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan tawassul kepada pendiri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan para pejuang, para pendiri Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan senantiasa memberikan barokah kepada kita semua. Dan juga marilah kita mengirimkan surat Fatihah kepada para wali-wali Allah yang ada di tempat ini, yang sudah mendahului kita. Karena saya yakin dan hakul yakin para pendiri muassis Nahdlatul Ulama yang kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini, beliau melihat apa yang kita laksanakan. Karena orang yang sudah wafat ini pandangannya tajam. Beliau bisa melihat orang yang masih hidup, kalau orang yang hidup tidak bisa melihat orang yang sudah wafat. Intinya setiap pindah tempat ini pandangan mata ini tambah tajam. Maka saya mengirimkan Fatihah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan kegiatan ini terus berlanjut, bahkan bisa menjadi kegiatan yang lebih besar lagi. Amin. Ala hadirin niyah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, Bapak Mujahidin selaku pemangku desa setempat, dan juga yang kami hormati jajaran pengurus NU Ranting Gaden, dan juga yang kami hormati jajaran pengurus Ansor Ranting Gaden, dan juga sahabat Banser Ranting Gaden yang kesemuanya kami hormati. Namun juga kami meminta maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takdim. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dan juga yang kami hormati para bapak, para ibu, yang pada kesempatan malam ini kita wajib menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita biqobah. Ini lebih bagus, lebih mulia ketimbang orang yang bersedekah 1000, yang memerdekakan 1000 budak. Jadi fadilahnya orang yang hadir ke majelis taklim ini lebih bagus daripada orang yang mensedekahkan, dari yang memerdekakan budak. Wa nadharuka ila wajhil alimi nadratan fafariha biha, khalaqallahu nadratan min tilka min nadratin malakan yastaghfirullahu yaumal qiyamah. Dan melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam keadaan kita senang melihat wajahnya, maka Allah menjadikan setiap pandangannya kepada orang-orang soleh, Allah jadikan satu malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Juga di saat malam yang penuh barakah yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, kita patut membaca sholawat menghaturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata baginda Nabi, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asram, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku maka Allah akan membalasnya 10 kali rahmatnya. Dan juga kita patut dan bersyukur kepada Allah karena kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, karena banyak yang ingin hidup, bahkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan promosi. Siapa kita, siapa umat Nabi Muhammad ini, Allah memberikan promosi kepada para rasul, juga kepada para nabi. Allah memberitahukan tentang umat Muhammad ini kepada Nabiullah Adam. Allah juga mengabarkan tentang umat Muhammad ini kepada Nabi Nuh dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini seorang nabi
yang mempunyai keistimewaan ketika Allah ingin berbicara kepada Nabi Musa, Allah langsung tanpa perantara. Beda dengan para nabi yang lain, ketika Allah ingin berbicara kepada para nabi, pasti Allah melewati perantara yang namanya malaikat Jibril. Tapi khusus Nabiullah Musa, Allah memberikan keistimewaan pada Nabi Musa dengan gelar Karimullah. Jadi kalau Allah butuh ingin berbicara pada Nabi Musa, Allah langsung yang berbicara kepada Nabi Musa. Di suatu ketika Nabi Musa ini berjalan, bahkan berjalan di hutan ataupun di pinggir lautan, ketika Allah mengenalkan siapa kita umat Muhammad ini, Allah memanggil kepada Nabi Musa, "Ya Musa." Nabi Musa menoleh kanan kiri, fayaltafitu yaminan wa shimalan falam yarahu ahad. Nabi Musa mendengarkan ada suara yang memanggil. Nabi Musa menoleh kanan dan kiri, tapi tidak dilihat oleh Nabiullah Musa. Akhirnya Allah yang kedua kali memanggil Nabi Musa, "Ya Musa ibna Imran." "Hei Musa ibna Imran." "Hei Musa putranya Imran." Sampai 3 kali. Akhirnya, "Innani anallah." "Hei Musa, saya sesungguhnya Allah yang memanggilmu." Lantas setelah itu Nabi Musa faharra Musa sajidan. Akhirnya Nabi Musa bersujud, membersihkan hati dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Musa. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa? "Ya Musa, inni haramtul jannah 'alan nasi kullihim yaumal qiyamati hatta tadkhuluha ummatun wa Muhammadun." Hei Musa, sesungguhnya surga aku haramkan bagi semua manusia kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, walaupun kita hidup di zaman yang umur kita tidak seperti umat-umat yang lainnya yang hidup sampai ratusan, bahkan ada yang 700 tahun. Kita hanya hidup di masa zaman hidupnya baginda Nabi yang paling lama 100, tambah akhir zaman 40, banyak yang sudah meninggal. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, walaupun hidup kita ini sebentar, tapi Allah berikan keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa kepada Allah? "Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad." Ya Rabb, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Tapi jawaban Allah, "La ya Musa, istaqdamtah wastakharun." Musa, kamu tidak bisa hidup di zamannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini akan hidup di zaman ratusan tahun yang akan datang. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa, "Tapi Musa, kamu tidak usah berkecil hati. Kamu akan bisa masuk ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad kalau kamu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi Musa akan tinggal bersama umat Nabi Muhammad yang namanya Darul Jalan. Surganya namanya Darul Jalan. Ini bagi orang yang mencintai baginda Nabi. Baginda Nabi saking cinta
ditanya kepada umatnya ketika wafatnya Nabi Muhammad, dalam ketika sakaratul mautnya, yang diingat bukan keluarga, tapi yang Nabi Muhammad khawatirkan adalah umatnya. Ummati ay ummati. Baginda Nabi berpesan setelah umatnya, baginda Nabi berpesan lagi as-sholah, as-sholah, dan yang ketiga adalah an-nisa. Baginda Nabi memesan agar umatnya selalu menjalankan yang namanya perintah sholat, karena sholat ini adalah perintah yang hukumnya wajib, tidak ada toleransi ataupun keringanan. Kalau kewajiban yang lain itu bisa, Pak. Kewajiban puasa hukumnya wajib, tapi bisa kita tidak berpuasa kalau dalam keadaan sakit. Tapi ketika sembuh wajib untuk mengqadha. Puasa haji hukumnya juga wajib bagi orang yang mampu. Kalau kita tidak mampu, maka hukumnya tidak wajib. Tapi kalau yang namanya sholat, saking pentingnya yang namanya sholat, Allah memerintahkan perintah sholat ini tidak melalui malaikat Jibril, tapi Allah langsung memanggil baginda Nabi untuk menghadap Allah untuk menerima yang namanya perintah sholat. Makanya sholat ini jadi tolak ukur. Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan iman. Artinya apa? Sholat yang kita laksanakan itu harus diperbaiki, karena kalau sholatnya benar, ini pasti dalam keseharian pasti jujur. Karena as-sodnya dalam sholat itu, as-sodnya bermakna as-siddiq, pasti jujur. Al-lamnya bermakna al-latif, makna apa? Lemah lembut, santun dalam berbicara, santun dalam bertetangga. Yang ketiga, at-taknya itu takwa, baru masuk tingkatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat ini adalah perintah yang tidak boleh ditinggal. Bahkan sampai nyawa ini masih ada, oleh Allah diatur melalui para anbiya dan rasul, dan diteruskan para ulama. Sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau sampai tidak bisa sholat secara berdiri, maka sholatnya harus dengan cara duduk. Jika duduk sampai tidak bisa sholat karena sakit, sudah sakit tidak bisa sholat, maka sampai sholat dengan cara tidur miring. Artinya kepala menghadap ke timur, tidur terlentang, tidur dalam keadaan terlentang. Cuman nanti di kepala ini dikasih bantal, ngadepnya posisinya kepala ini ada di sebelah timur. Jadi sholatnya bagaimana? Cukup dengan isyarat, artinya dengan gerakan mata. Seumpama sampean sakit parah tidak bisa sholat, lumpuh, seumpamanya lumpuh. Bagaimana? Saya ini sudah tidak bisa sholat, bersuci tidak bisa, semuanya serba najis, pakaian saya kotor. Ya sudah, sholat dengan itu, sholat apa adanya, jangan sampai meninggalkan sholat. Sampean sakit berapa tahun, seumpamanya sampean sakit, tempatnya sudah najis semua,
Lantas apakah sampean tidak sholat? Tetap sholat. Sampean itu tetap sholat karena ketika sampean wafat maka sampean tidak akan mempunyai tanggungan yang namanya sholat, dan menurut Allah itu sudah sah. Tapi seumpama ketika sampean sembuh, maka nanti sampean apa? Mengqadha sholat. Berarti kalau mengqadha sholat lagi tidak ada manfaat. Ada manfaatnya apa? Manfaatnya ketika sampean wafat, sampean tidak akan pernah mempunyai yang namanya hutang sholat. Seumpamanya ini sudah tidak bisa bergerak semua, tapi pikiran sampean semua ini masih berfungsi, artinya masih normal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Berarti sholat tetap hukumnya wajib. Dengan cara apa? Dengan cara gerakan mata ini sudah tidak bisa digerakkan semua, cukup dengan isyarah ini, gerakan mata. Seumpamanya sudah mau sakaratul maut, wafatnya seumpama jam 5, jam 4 masih normal, artinya mau melaksanakan sholat masih bisa, cuman ininya sudah tidak berfungsi, tapi hati masih normal, maka sampean tetap wajib selama ininya sampean masih berfungsi, maka sholat dengan yang namanya sholat pakai hati, itu jalan yang terakhir. Makanya sholat ini adalah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholatnya benar, pasti ibadahnya baik bertetangga ataupun ke yang lainnya itu pasti baik semua. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban yang kita jalani saat ini, kita wajib juga bersyukur kepada Allah untuk memperbanyak amal-amal ibadah, dan juga dianjurkan untuk gemar bersedekah, karena sedekah adalah sesuatu yang paling, amal yang paling diterima, amal yang menunjukkan orang itu ibadahnya diterima ialah orang yang gemar bersedekah. Jadi sedekah itu tidak harus banyak, harus tahu porsi, artinya kemampuan. Jadi sedekah itu sesuai dengan kemampuan kapasitas sampean semua, karena sedekah itu kembalinya pada diri sampean. Makanya ketika orang itu wafat, yang hanya berjalan itu hanya 3. Amalnya seseorang ketika sudah wafat yang tidak terputus itu 3 perkara. Apa kata baginda Nabi? Inna matabna Adam in qata'ah amaluhu. Sesungguhnya anak Adam ketika sudah wafat, in qata'ah amaluhu, maka terputuslah semuanya. Ibadah kita yang ketika orang itu sudah wafat, maka semuanya sudah terputus, illa bisalasin, kecuali 3 perkara. Amal ini tetap bisa dimiliki oleh orang yang sudah wafat. Apa yang kata baginda Nabi? Yang pertama, awwaladun soleh, yakni anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak yang mendoakan kedua orang tuanya ini amalnya pasti sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, orang yang mempunyai ilmu yang mana ilmunya bermanfaat bagi orang lain, maka ilmu itu tetap akan menemani atau memberikan kenikmatan bagi orang yang sudah wafat. Yang ketiga, sedekahun jariyah. Yang ketiga yang mana amalnya tetap berjalan adalah orang-orang yang ahli sedekah. Bahkan ketika orang itu sakaratul maut, mereka berandai-andai,
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, kata orang yang sudah mau sakaratul maut, seandainya engkau mau hidupkan saya sebentar saja, pasti saya fa'as-sadaqah, pasti saya akan bersedekah. Karena sedekah ini adalah sesuatu yang nantinya akan menyelamatkan kita di alam kubur. Sedekah ini juga yang akan menerangi kita, yang akan menemani kita di alam kubur. Dan orang-orang yang as-sakhaya, orang-orang yang dermawan, yang ahli sedekah, ini nanti semua pintu surga akan terbuka lebar. Jadi sampean mau masuk yang mana, ini nanti bebas. Ini bagi orang-orang yang ahli sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Jadi saya senang, saya diundang. Saya kemarin dari Jawa Barat disuruh hadir ke sini untuk silaturahim. Jadi kalau disuruh ngasih mauidhah kurang tepat, karena saya juga masih muda, pengalaman masih kurang. Jadi saya kesini, saya niati silaturahim. Dan juga mudah-mudahan karena ini acara yang diadakan, acara sahabat-sahabat dan para sesepuh di sini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Jam'iyah Muassis Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami ingin sampaikan, pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, karena sholawat ini adalah suatu ibadah yang mana walaupun kita tidak ikhlas, sholawat ini pasti diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban ulama memberikan, pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan menulis surat Shad, yang mana dalam surat 54 ayat 54 itu sampean disuruh nulis pada malam nisfu Sya'ban sesudah sholat maghrib atau sebelum sholat subuh. Dianjurkan menulis bacaannya dalam surat Shad, inna hada larisuna malahu min nafad. Itu ditulis, setelah itu sampean lipat, sampean taruh di dompet atau di tempat laci atau di tempat sampean berdagang. Kata ulama, fa insyaallah dalam setahun rizkinya tidak akan pernah kekurangan. Jadi kalau sampean nanti laksanakan, mumpung setahun sekali kita ngamrih barokah, kita coba jalani ngamrih barokah kepada para alim ulama. Kita tulis, sampean tulis nanti, setelah itu sampean lipat, jangan dibuka lagi, langsung masukkan ke dompet atau tempat sampean berdagang. Keistimewaannya fa insyaallah dalam setahun sampean tidak akan pernah kekurangan. Juga hadir di acara majlis ini kita wajib bersyukur kepada Allah, karena ini termasuk bagian thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu ini hukumnya wajib. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, mencari ilmu itu tidak ada batasan umur, juga tidak ada batasan usia. Selama kita tidak tahu, maka kita wajib mencari ilmu.
karena ilmu ini hukumnya wajib. Dan juga kita harus berbangga diri karena kita termasuk orang-orang pilihan yang bisa berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena ulama ini adalah warisan para aulia, warisan para ulama. Jadi NU ini adalah sebuah organisasi bukan main-main. Yang mendirikan ini adalah para wali. Kenapa? Lewat Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika waktu Mbah Hasyim ingin mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari ini meminta izin kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Akhirnya disuruh istikharah. Akhirnya setelah istikharah oleh Kiai Khalil, Syekhana Khalil ini diberi, artinya diizini untuk mendirikan yang nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebelum NU ini berdiri, ketika itu ada faham aliran yang berfaham Wahabi, yang mana ketika itu ada di negara Saudi, di negara Mekah, yang ingin menghilangkan asarul Rasulillah dan asarus sahabat, ingin menghilangkan Rasulullah, menghilangkan asarus sahabat, menghilangkan sejarah para sahabat. Akhirnya ulama yang diutus dari Indonesia ini menunjuk sebuah organisasi yang dinamakan Komite Hijaz, yang mana Komite Hijaz ini untuk mengawal, untuk mengantisipasi terhadap pemahaman yang mana ketika pada waktu itu adalah pemahaman Wahabi. Nah, setelah peninggalan Rasulullah dan sahabat itu telah diselamatkan, akhirnya setelah pulang, para ulama ini mendirikan yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah peninggalan para wali-wali Allah, dan kita patut bersyukur karena bisa berkhidmat dan bisa bergabung di barisan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari para muassis, dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa daripada para beliau, yang mana Mbah Hasyim pernah menyampaikan, siapapun yang menjaga NU, saya doakan hidupnya barokah. Siapapun yang menjaga NU, saya doakan anak-anaknya solihin dan solihat. Dan juga kata Mbah Hasyim Asy'ari, yang berjuang kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka rizkinya fa insyaallah diberi rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kata Mbah Habib Lutfi mengatakan, jika ada suatu ormas siapapun itu, bahkan sekalipun wali, yang ingin mengotak-atik atau merusak Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalau dia berupa sebuah organisasi, maka dia tidak akan, organisasinya tidak akan berjalan lama. Kalau dia seorang wali, kata Mbah Habib Lutfi, maka akan luntur ke
kewaliannya. Karena saya yakin, bukan karena saya NU, tapi saya yakin NU ini menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh baginda Nabi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madahibil arba'ah. Jadi tantangan hidup di zaman ini, kita harus pandai-pandai bisa memilih, bisa tidak mudah untuk meyakini dengan adanya media yang saat ini serba canggih. Banyak ulama yang sekarang, ulama-ulama kita banyak yang sekarang difitnah. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad dan juga selaku yang berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jangan mudah untuk percaya dengan yang namanya media sosial. Tapi kita harus tabayun. Artinya apa tabayun? Kita harus klarifikasi dulu benar atau tidaknya. Karena akhir zaman nanti kata Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa rasmun wa la yabqal Quran illa rasmun. Pada suatu zaman yang akan datang, kata baginda Nabi, umat akan datang, umatku yang mana ketika itu Islam hanya tinggal namanya saja. Akan datang suatu umat, suatu golongan yang mana Al-Quran sudah tidak lagi dibaca, tapi hanya tinggal namanya saja. Zaman yang sekarang ini sudah masuk kepada apa yang beliau baginda Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sekarang ini sudah banyak orang yang sudah tidak mengatasnamakan dirinya Islam, tapi tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Mengakunya dia adalah Islam, tapi perilakunya bukan perilaku Islam. Al-Quran juga sekarang sudah mulai hilang di kalangan generasi yang akan datang. 30 tahun atau bahkan 40 tahun di masa yang akan datang, bisa jadi Al-Quran sudah tidak lagi dibaca, tapi kalah dengan yang namanya media sosial. Al-Quran sekarang sudah mulai hilang. Paling yang dibaca ketika bulan Ramadan. Setelah itu mereka anak muda yang sekarang ini ketika tidak ditanamkan yang namanya ilmu agama, maka bisa jadi 30 di masa yang akan datang mereka gemar yang namanya media sosial. Jadi kita wajib selaku orang tua menanamkan, mengajarkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ilmu yang hukumnya wajib. Karena sekarang ini orang tua zaman sekarang berlomba-lomba mensekolahkan pendidikan putra-putrinya tanpa memikirkan masa depan, bagaimana nanti dia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia, mereka hanya memikirkan kehidupan sempurna di dunia, tapi tidak pernah menanamkan pendidikan ilmu agama. Sekarang ini berlomba-lomba mensekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang formal, tapi tidak pernah mengajarkan atau mengarahkan kepada ilmu pendidikan. Pendidikan agama ini hukumnya wajib. Kalau umum hukumnya bukan wajib. Jadi yang wajib thalabul ilmi, itu bukan semua ilmu. Ilmu umum itu hanya juga butuh belajar karena sebagai perabotan, artinya sebagai bekal ketika kita hidup di dunia. Tapi yang terpenting jangan sampai menghilang
menghilangkan yang namanya ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang mampu kita menghadap kepada Allah harus dengan yang namanya ilmu agama. Karena juga nanti yang mendoakan ketika kita sudah wafat adalah penerus generasi kita, adalah putra putri kita yang akan mendoakan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang sudah berjalan saya doakan mudah tambah berkah, kegiatannya tambah lancar, dan juga warga di sini, para bapak dan ibu juga gemar semangat dalam bersedekah demi lancarnya kegiatan ini. Karena pada sejatinya kegiatan ini akan kembali pada diri kita sendiri nantinya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan kepada para bapak ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena mohon maaf, saya tidak ngerti bahasa Jawa. Kalau bahasa nasional saya bisa, cuman bahasanya terbata-bata, artinya masih mikir. Beda dengan kalau pakai bahasa Madura. Jadi saya harus mengolah bahasa, di samping apa yang saya sampaikan harus saya pikir dulu. Beda dengan bahasa Madura. Saya tadi sempat ketawa sendiri dalam hati. Lancar dalam berbicara, cuman saya tidak mampu mencerna. Ya seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang pas atau kurang baik. Kepada para bapak ibu kami mohon mohon maaf yang tiada batas. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'is sayyi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi masabihil hikmatih wa mawalin ni'matih wa mu'adainil ismatih wa aqsimni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala ghirratin wa la ala waflatin wa la taj'al awaqiba amri hasratun wa nadamah warda anni fa inna maghfiratika adh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruka wa a'tini ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmah al-badi'atu hikmatuh fa a'tini as-sa'ah wad-da'ah wal amnu was-sahha was-sukra wal mu'afah wat taqwa wa afri sabra was-sadaqah alayya wa 'ala al-awliya'i fi wa a'tini al-yusra wa la taj'al ma'u al-usra wa a'min bidhalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man waladani minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.